usaha lagi di depan kantor Garuda di Surabaya, Pak. Karena aku kan ikut dia 3 hari bikin kedai, Pak. Ya. Ya, bantu-bantu dia kan sambilan aku kerja kursi bambu di gudang dia kan. Dia suruh ikut dia mau bantu-bantu bikin kedai baru lah. Dia mau buka usaha rotan, bambu. Ya, nah, rencananya kan mau dari orang kerja sana, Pak. Jadi sebelumnya kemarin di mana katanya mau ke sawah? Oh, kemarin-kemarin kan aku di Lambaru, Pak, kan ada orang kenal sama ibu-ibu di sawah. Ibu itu suruh membantu aku di sawah karena kan di sawah itu kan motornya agak susah karena kan motor itu kan agak dalam sekali dananya, nggak boleh dibajak, Pak. Kan aku kan kasihan sama ibu itu kan di samping itu kan mau ditanam padi, Pak. Aku kasihan kan dia suruh tolong dia ada 4 hari lah aku tolong, Pak. Ya, dia kan mau tanam padi. Aku, Pak, kan tolonglah. Ya, Pak, ngapitnya lorongan. Pak, tolong aku lah sekarang kan aku kan belum dapat bantuan dari Bapak. Aku kan dulu kan, Pak, kan yang ada bantu-bantu partai Jokowi, belum dapat apa-apa bantuan. Ya. Dulu aku kan, Pak, kan pernah bantu-bantu partai-partai Pak Jokowi kan, tim ses kemenangan Jokowi, tapi sekarang kan belum mendapat bantuan apa-apa, Pak. Tolong bapak-bapak yang bekerja di Jokowi, tolong lihat aku lah, bantu aku lah. Nah, karena aku pun kereta rusak di kampung ini, mau balik ke kampung, Pak. Jadi nggak ada harapan bantuan dari tim Pak Jokowi? Sementara ini aku tim kemenangan dia, Pak, belum dapat apa-apa, Pak. Nah, belum dapat apa-apa kan, karena kan nggak tahu lah orang-orang itu sibuk, masing-masing sibuk urusan. Nah. Jadi waktu ikut tim Pak Jokowi, di mana Pak Yusri? Aku kan dengar berita kan, karena aku kan dulu kan pernah dengar Pak Jokowi itu kan pernah merantau ke Malaysia. Dia ada buka-buka usaha membel di Malaysia kan. Aku tengok Pak Jokowi orangnya baik, mulus, orangnya perhatian sama rakyat. Tengok-tengok orang-orang miskin dia kasihan kan. Aku kan ikut dari partai dia. Aku suka karena dia kan banyak-banyak yang berkecimpung di bidang-bidang usaha membel. Dulu dia di Malaysia banyak usaha dia. Aku pernah datang ke tempat dia di Malaysia tuh, daerah kawasan Kuala Lumpur pernah. Jadi Pak Yusri sudah pernah ke Malaysia? Pak, aku udah pernah ke Malaysia merantau ada 2 tahun lah. Waktu konflik kan di kampung-kampung kan, konflik waktu itu masih perang-perangan kan. Aku kan nggak berani di kampung karena kan rumah kami dekat dengan pos polisi, Pak. Nah, aku kan tengok kawan-kawan udah berangkat, aku pun ikut berangkat kan. Ya, aku ada kan, kita kan mencari pengalaman, Pak, bukan apa-apa kan. Kan kita lebih baik di negeri sendiri, Pak. Karena kan kalau di negeri sendiri, kalau kita kerja lebih banyak di negeri sendiri daripada di negeri orang, Pak. Contoh? Ya, contoh kan kita bisa di kebun-kebun itu kan banyak, saya tengok di kebun-kebun banyak terlantar-lantar, bisa kita buka lahan sawit, coklat, banyaklah caranya. Tapi kan kita kalau ada pemerintah yang membantu kita kan, kita bisa berkembang, Pak. Nah, karena kan tanahnya subur, Pak. Jadi kira-kira apa mau minta bantuan sama Bapak Jokowi atas nama relawannya? Kan karena gini kan, sama aku kan minta sama Pak Jokowi yang pertama kan mau minta apa namanya untuk membukakan, ada kebun lebih kurang 2 hektar di kampung kan. Ya, rencananya mau minta usaha modal kerja lah, karena kan kita sana kan mau kerja apakah tanam jagung, kebun, kacang. Karena kan begini, Pak, aku kan punya kebun saudara yang terlantar 2 hektar, Pak, daerah Mertu, Pak, daerah Tung Tijai, Pak. Mana? Daerah Mertu, Tung Tijai terlantar kebun saya kan, karena kan kita nggak ada modal tuh naik makan kita kan.
beli obat-obat semprot, beli pupuk-pupuk nggak ada. Itu kan kalau dibantu oleh pemerintah kan, kita boleh tanam, boleh ajak kawan-kawan yang nganggur Pak. Kita ajak kawan-kawan daripada ngongkrong-ngongkrong lama-lama dengan HP di kedai kopi, ada apa manfaatnya Kak? Nah ini kan kita jangan lalai dengan HP Pak. Kita kan harus memikirkan bagaimana perkembangan kita Pak kan. Kita banyak kebun, buka usaha lahan, ajak kawan-kawan yang nganggur Pak, gitulah Pak. Kita punya ideologi yang cepat lah Pak. Pemikiran yang regulius lah Pak. Nah, kita kan ada kawan-kawan di kedai-kedai, ajai, kamu ada kerja enggak? Nah, ikut ke kebun saya. Nah, tapi gajinya enggak ada. Tapi kalau panen, biasanya kalau berkebun itu hasilnya panen dibagi 3. Yang pertama dibagi sama orang kasih modal 1. Yang kedua buat kita Pak. Nah, itu kan tengok-tengok orang kerja yang pernah kerja lah Pak. Nah, jadi kalau di Malaysia pernah berkebun juga Pak, tanam tebu ada Pak, kerja sawit ada Pak, kerja bangunan, jualan ada. Karena aku kan hidup ini apa boleh asal yang halal kan, kita kan usaha yang baik lah untuk memikirkan generasi kita Pak, generasi bangsa kita, anak kita, kawan kita, jangan nganggur Pak. Nah, katakan kalau nganggur kan lalai dengan HP sekarang kan rugilah, susah orang tua kita, umur kita berjalan kita kan susah Pak. Kita harus memikirkan karena kan ada kawan-kawan kita ajak untuk bekerja Pak. Tolong pemerintah Kabupaten PJ Jaya, tolong lihat Pak Yusri ini kan supaya bisa berkembang dan maju Pak. Nah, bisa berkembang dan maju karena kan kita harus memikirkan lowongan kerja. Jangan bisa itu. Harus memikirkan lowongan kerja, kita harus nampung kawan-kawan kita, harus itu ajak dengan baik-baik. Itu masuk Ya. lebih kalau pengalaman ada apa? Kalau pengalaman aku pernah tanam tebu di Malaysia, sawit, kerja bangunan. Aku kalau di Malaysia Pak kan kerja bangunan di Putrajaya. Welding aku boleh juga Pak, las. Kalau Bapak nggak tahu, boleh try. Pasang AC aku boleh juga. Wire semua boleh aku. Semua udah saya kerja Pak. Welding boleh saya kalau di sini lah Pak. Welding boleh, pasang AC aku boleh. Digali pipa gua ini aja. Wire boleh. Jualan miso juga di Malaysia pernah Pak. Udah kita bilang 19. Tapi kan pemerintah di kampung-kampung nggak menghiraukan, nggak memperhatikan aku Pak. Nah, memang kan kalau kita ada modal bisa membukakan apalah. Hanya pikir aja gimana? Udah datang orang udah bala balik. Ya, kalau Bapak mau aja. Kali aja ya. Ya, gitu Pak. Jadi kira-kira untuk yang mau diminta bantuan sama Bapak Jokowi bagaimana yang kesannya? Pak Jokowi tolong Pak Yusri. Ini Pak Yusri adalah tim kemenangan Bapak. Tapi kan Pak Jokowi tolong dari Jakarta. Ini aku kemenangan dari Bapak. Aku dari tim CS Golkar PDIP Pak. Dua partai Pak. PDIP 1, Golkar 1 Pak. Aku sekarang kan bekerja di kantor Golkar PJ Jaya Banda Aceh, bantu tim kemenangan Jokowi Pak. Pak tolong perhatikan aku Pak, karena aku kan selama ini belum menyentuh apapun dari Bapak ataupun dari pemerintah kemenangan Bapak. Ini saya harapkan kepada Bapak Jokowi, semoga Pak Jokowi sukses selalu dalam menjalankan pemerintahan Republik Indonesia ini. Karena apapun ceritanya, karena Pak Jokowi ini betul-betul memperhatikan masyarakat. Alhamdulillah dapat. Apalagi Pak Jokowi pernah tinggal di Aceh dulu. Sudah tahu. Coba nanti kita lihat karakter orang Aceh sudah tahu Pak. Sering kami tolong Bapak Jokowi, nanti kita tengok di simpulnya. Ini tolong Pak Jokowi, tolong aku sikit modal, apakah mau beli motor untuk
membeli motor untuk membaikkan bahan-bahan untuk kebun Pak, satu Pak. Nah, membeli motor-motor harganya sampai tuh Pokoknya 40 juta lah Pak. Nah, untuk angkut-angkut orang kerja ke kebun Pak. Nanti dari kebun kasih turun kayu-kayu ada di kebun, kita potong-potong kayu yang bukan kayu besar-besar yang kita potong Pak. Itu jangan, itu dilarang pemerintah. Kita potong kayu kecil-kecil untuk membersihkan kebun Pak. Nah, nanti kan kalau ada motor mudah Pak. Oke, berarti semoga Bapak Presiden Jokowi mendengar keluhan Pak Yusri. Semoga Bapak Jokowi Ya. terbuka hati untuk membantu Pak Yusri ya. Oke. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.